Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifani Rahmawati dari program Ilmu Administrasi Negara semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai, norma, dan moral. Selanjutnya, ada pengertian dari nilai. Nilai adalah konsepsi abstrak yang ada dalam diri manusia. Hal ini dikarenakan nilai dapat dianggap baik dan dapat pula dianggap sebagai jelek. Nilai baik selalu menjadi simbol kehidupan yang dapat mendorong integritas sosial, sedangkan nilai yang buruk akan memberikan dampak yang berarti, seperti halnya dampak yang terjadi pada konflik. Pengertian ini menurut Surjono Sukanto. Sedangkan menurut Cooperman, nilai adalah sebuah patokan yang bersifat normatif dan dapat mempengaruhi manusia dalam menentukan sebuah pilihan. Dari pengertian di atas, nilai bisa dikatakan bahwa nilai itu merupakan sesuatu yang bersifat abstrak karena berupa keyakinan yang mampu mendorong seseorang untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan. Adapun ciri-ciri nilai, yang pertama dapat mempengaruhi perkembangan diri seseorang, yang kedua merupakan bentuk hasil interaksi dengan masyarakat, yang ketiga bukan bawaan sejak lahir, dan yang keempat cenderung berkaitan satu dengan yang lainnya. Adapun fungsi nilai, yang pertama sebagai petunjuk arah dan pemersatu, yang kedua sebagai petunjuk, dan yang ketiga sebagai pendorong. Macam-macam nilai. Menurut Notonegoro, nilai terdiri atas 3 macam. Yang pertama, nilai material, yaitu sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. Yang kedua, nilai vital, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan. Dan yang ketiga, nilai kerohanian. Di sini, nilai kerohanian dibagi pada 4 macam. Yang pertama, nilai kebenaran yang bersumber pada pikiran manusia. Yang kedua, estetika atau keindahan yang bersumber pada rasa manusia. Dan yang ketiga, nilai kebaikan atau nilai moral bersumber pada kehendak hati dan nurani manusia. Dan yang keempat, nilai religius atau ketuhanan yang bersifat mutlak dan bersumber pada keyakinan manusia. Dilihat dari segi filsafat, nilai dapat diklasifikasikan ke dalam 3 jenis. Di antaranya, yang pertama, nilai logika, yaitu benar dan salah. Dalam hal ini, nilai logika berkaitan dengan pengetahuan atau kaidah berpikir seseorang. Contohnya, seorang siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru, kemudian ia berhasil menjawab, dan jawaban tersebut benar, maka secara logika jawaban tersebut dianggap benar. Dan ketika jawaban tersebut keliru, maka secara logika jawaban tersebut dianggap salah. Yang kedua, nilai etika, yaitu nilai tentang baik dan buruk, yang berkaitan dengan perilaku manusia. Jadi, kalau kita mengatakan etika orang itu buruk, bukan berarti wajahnya buruk, tetapi menunjukkan perilaku orang itu buruk. Dan yang ketiga, nilai estetika, yaitu nilai tentang indah dan tidak indah. Nilai estetika lebih berkaitan dengan kesenian, keindahan, keserasian, dan penampilan fisik. Selanjutnya, pengertian norma. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan tingkah laku yang sesuai dan berterima. Aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Pengertian norma menurut para ahli
Yang pertama, menurut Surjono Sukanto, norma adalah suatu perangkat aturan agar hubungan antar manusia di dalam masyarakat terjalin dengan baik. Sedangkan menurut Isworo Hadiwiono, norma adalah peraturan atau petunjuk hidup yang memberi ancar-ancar perbuatan mana yang boleh dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindari untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Adapun ciri-ciri dari norma, yang pertama, pada umumnya norma tidak tertulis kecuali norma hukum. Yang kedua, bersifat mengikat dan terdapat sanksi. Yang ketiga, masyarakat wajib mentaatinya. Dan yang keempat, norma akan mengalami perubahan sesuai perkembangan masyarakat. Dan fungsi norma tersendiri yaitu yang pertama sebagai ukuran, patokan, dan pedoman bagi manusia dalam berperilaku hidup. Selanjutnya, norma mengatur agar dalam memberikan sanksi. Ketiga, untuk menjaga ketertiban dan kerukunan antar anggota masyarakat. Dan yang keempat, sebagai sistem pengadilan dan penilaian dalam sosial. Adapun macam-macam dari norma, yang pertama, norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang disampaikan kepada nabi dan rasulnya untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia di dunia. Pelaksanaan kaidah norma agama dalam masyarakat Indonesia bergantung pada agama yang diyakininya. Seperti agama Islam, bersumber pada kitab suci dan hadis. Sedangkan orang yang beragama Kristen dan Katolik berpegang hidupnya pada sumber kitab Injil, dan umat Hindu pada kitab Veda, dan penganut Buddha pada kitab Tripitaka, dan Konghucu bersumber pada kitab suci Sisuwujing sebagai pegangan hidupnya. Adapun norma hukum adalah peraturan-peraturan yang timbul mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga mempunyai perintah dan larangan serta wajib ditaati oleh seluruh masyarakat. Norma hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan hidup. Ketertiban dan kedamaian dapat tercapai dengan menciptakan suatu keserasian antara ketertiban yang bersifat lahiriah dengan ketentraman yang bersifat batiniah. Adapun norma kesusilaan yaitu peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia. Peraturan hidup ini berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Norma kesusilaan ada bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri, tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsa. Norma kesusilaan bertujuan agar manusia mempunyai kehidupan yang berakhlak atau mempunyai hati nurani yang bersih. Sumber dari norma kesusilaan ini adalah hati dan sanubari manusia itu sendiri yang bersifat otonom dan tidak ditujukan kepada hal-hal yang bersifat lahiriah, tetapi ditujukan kepada sifat batiniah manusia. Terakhir yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bertujuan untuk mencapai kehidupan dalam pergaulan hidup yang berlangsung dengan menyenangkan. Peraturan-peraturan yang timbul tersebut ditaati sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia terhadap manusia yang ada di sekitarnya. Hakikat norma kesopanan adalah kepantasan, kepatutan, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan sering juga disebut sopan santun, tata rama, atau adat istiadat. Dalam pergaulan, pada masyarakat sering tata cara yang dipertahankan di masyarakat yang melekat secara kuat dan menjadi adat istiadat. Norma kesopanan bersumber dari sistem aturan hidup manusia atau tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya, berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh manusia
pada wilayah tertentu. Adapun selanjutnya yaitu materi tentang moral. Moral secara umum adalah suatu hukum tingkah laku yang diterapkan kepada setiap individu untuk dapat bersosialisasi dengan benar agar terjalin rasa hormat dan menghormati. Kata moral selalu mengacu pada baik dan buruknya perbuatan manusia, dengan kata lain adalah akhlak. Sedangkan menurut Suseno, moral adalah ajaran, ukuran tentang baik atau buruknya akhlak, budi pekerti dan susila manusia, baik sebagai pribadi, warga masyarakat, dan warga negara. Sementara, menurut Merriam, moral adalah mengenai atau berhubungan dengan apa yang benar dan salah dalam perilaku manusia, dianggap benar dan baik oleh kebanyakan orang sesuai dengan standar perilaku yang tepat pada kelompok atau masyarakat tersebut. Tujuan dan fungsi moral. Yang pertama, untuk menjamin terwujudnya harkat dan martabat pribadi seseorang. Yang kedua, untuk memotivasi manusia agar bersifat dan bertindak dengan penuh kebaikan. Yang ketiga, untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial antar manusia. Yang keempat, membuat manusia lebih bahagia secara rohani dan jasmani. Dan yang kelima, memberikan landasan kesabaran dalam bertahan. Adapun jenis moral, yang pertama, moral ketuhanan, yaitu moral yang berhubungan dengan agama atau religius berdasarkan agama tertentu dan pengaruhnya terhadap diri seseorang, misalnya melaksanakan ajaran agama yang dianut dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, moral ideologi dan filsafat, yaitu moral yang berhubungan dengan semangat kebangsaan, loyalitas kepada cita-cita bangsa dan negara. Misalnya, menjunjung tinggi dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Yang ketiga, moral etika dan kesusilaan, yaitu moral yang berkaitan dengan etika dan kesusilaan yang dijunjung oleh suatu masyarakat, bangsa, dan negara secara budaya dan tradisi. Contohnya, menghargai orang lain yang berbeda pendapat. Yang keempat, moral disiplin dan hukum, yaitu moral yang berhubungan dengan kode etika, profesional dan hukum yang berlaku di masyarakat dan negara. Contohnya, melakukan suatu aktivitas dengan aturan yang berlaku. Adapun hubungan antara nilai, moral, dan moral, yaitu yang pertama, nilai, norma, dan moral memiliki hubungan timbal balik dan bersifat interaktif. Yang kedua, nilai dan norma dapat dijadikan sebagai suatu pedoman, tolak ukur, penuntun, petunjuk bagi moral manusia dan kehidupannya. Yang ketiga, nilai itu bersifat abstrak karena nilai itu berada dalam gagasan, pikiran, ide, dan keyakinan manusia. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Nilai, moral, dan norma memiliki hubungan yang saling terkait dan terhubung serta saling mempengaruhi satu sama lain. Nilai merupakan segala sesuatu yang bersifat abstrak, yang mampu mempengaruhi pikiran, gagasan, keyakinan dalam diri manusia tentang apa yang dianggap berharga atau tidak berharga, apa yang benar atau salah, apa yang baik atau buruk, sehingga dijadikan sebagai acuan bagi moral manusia. Karena itu, moral merupakan hasil internalisasi dari nilai-nilai kebaikan dalam diri manusia. Dan selanjutnya, moral merupakan hasil dari nilai-nilai kebaikan dalam diri manusia, kemudian menjelma menjadi tingkah laku, perbuatan, dan tindakan. Sedangkan norma adalah seperangkat aturan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat yang mengatur tingkah laku, perbuatan, dan tindakan manusia, berisi perintah, larangan, dan sanksi bagi penyelenggaranya. Dalam norma, nilai dijadikan sebagai asas-asas untuk membentuk suatu norma. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.